masalah manang nahurang pambahenanki say anjumaaw ito na lagu. Shalom, salam sadis, salam cuan. Mohon maaf buat yang hater kecewa lagi. Ternyata analisa saya tepat di 53 ya kan. Di situ kita serok semalam ya kan. Udah cicil lah serok-seroknya. Good luck buat yang ini udah ada yang udah hedge-nya yang udah TP ya kan, ada yang masih belum di BNB, sabar dulu. BNB masih agak-agak kuat dikit ya, tapi kayaknya udah hampir. Ini ada berita besar, ini CFO dari Celsius kayaknya ditangkap, nggak tahu masalah apa, stable coin juga, kayaknya udah mulai ketat ini. Jadi mungkin mau ditertibkan stable coin ini ya. Jadi banyak exchange atau apa yang termasuk DeFi gitu yang staking itu mungkin ditertibkan, nanti kita nggak tahu. Udah kelihatan udah mulai ini dia. Jadi si Jerome Powell setelah udah terpilih kembali running ini baru dia gerak gitu ya. Kemarin dia biarin dulu ya kan. Nah ini dia gerak. Jadi ada yang bilang semalam ini kenapa Om ini drop, kayak udah kita analisa, udah kita ini kisaran di tanggal ini ya. Dari sebulan lalu saya udah bilang hati-hati ya kan. Nah, analisa saya kira-kira begitu, intinya kan saya suruh hati-hati ya kan. Nah kena yang otaknya dangkal dibilang saya ngefat, tapi forget it, biarkan aja, pasti mereka udah sangkut ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini udah diorganisasi. Kalau saya rasa sih bukan soal banyak diberitakan ini COVID, ada virus baru dari saya rasa sih faktor utama bukan itu. Semua udah ini namanya game, sudah diatur ya kan. Jadi semalam itu semua diturunin. Faktor utama saya yakin itu adalah inflasi. Jadi di belakang ini pemerintah Amerika tekan supaya inflasinya bisa turun ya. Yang udah naik tinggi semua harus ditekan ke bawah. Pertama misalnya minyak oil ya, semalam drop banyak. Terus stock market semalam itu Dow Jones, S&P 500 semua, Dow Jones saja 1000 poin jatuh ya, 2,5% kalau nggak salah. Itu gede loh kalau di stock market ya, S&P. Jadi semua ditekan ke bawah. Jadi kemungkinan ya Bitcoin juga karena dia sebagai perkan sebagai hedge untuk inflasi, maka juga harus dibanting ke bawah gitu. Saya rasa begitu. Nah ditertibkan lagi ya kan. Tapi bagi saya sih soal virus corona, virus yang baru lagi sebenarnya ya ada efeknya, mungkin lockdown ini itu, tapi ini sebenarnya kalau untuk ke depan buat investor justru bagus. Karena apa? Kalau benar banyak negara karena virus ini lockdown lagi, ya itu inflasi laju semakin tinggi. Karena semua pemerintah cetak uang, ya. Semakin dicetak uang fiat currency semakin nggak bernilai, maka inflasi akan semakin tinggi. Nah, kasihan rakyat kecil, kondisi begitu tuh. Maka kenapa saya buat video ini, saya mengajarkan untuk belajar investasi, yaitu kenapa kita harus investasi, ya itulah saat kondisi begini, ekonomi itu inflasi, itu sama saja daya beli kita itu hilang, ya. Jadi semakin berkurang daya beli kita. Nah, dengan kita investasi ke aset-aset yang bisa adjust dengan ini seperti emas, perak, gold gitu ya. Nah sekarang Bitcoin gitu ya, ini kan acukan sebagai hedge juga untuk perbandingan dari inflasi. Nah, aset-aset begitu, komoditas gitu, yang kalau kita ini ya, itu yang bisa untuk membantu mempertahankan daya beli kita gitu ya. Makanya
sekarang kalau benar-benar ini nanti ya kita lihatlah ini virus dari South Afrika katanya ya, Afrika Selatan. Di Hong Kong ada 2 kena, kita lihat di UK juga ada, di Israel juga ada. Jadi mereka takut ini ya, sedangkan di Eropa udah mulai berkembang ya kan, kemarin saya bilang ada yang udah lockdown ke Australia gitu, Austria itu. Ya sebenarnya efeknya ke depan ya ini bakal inflasi lebih tinggi lagi karena tiap negara butuh duit, cetak uang kan, semakin dicetak uang kertas fiat currency semakin lemah ya kan, inflasi semakin tinggi nanti ya. Jadi kripto juga akan naik lagi nanti, Bitcoin gitu ya. Makanya saya bilang itulah perhitungan saya udah katakan tahun ini nggak bisa, tahun depan tembus 100.000 saya yakin. Dengan kondisi gitu melockdown juga itu ada hitungannya, M2 money supply-nya ya kan, berapa banyak mereka, itu semua ada hitungannya. Jadi semakin yakin tahun depan bakal tembus 100.000 gitu ya. Jadi itu yang kita bahas hari ini, weekend santai ya kan, yang kalau udah ada serok dulu ya kan, tapi seperti yang saya bilang, saya kan serok cicil sambil lihat market ya kan, sebelum serok habis. Ada juga yang takut ini karena beberapa hal simpang siur ini udah mulai banyak berita negatif, Fat. Jadi inilah yang dimainkan. Waktu bulan kemarin Oktober mereka lagi pertahankan memainkan naikkan Bitcoin bullish, itu berita-berita Fed ditekan, berita negatif nggak mau dikeluarkan ya kan, dengan krisis energi apapun ini nggak ditekan, disembunyikan. Nah begitu saat mau dia banting, nah dikeluarkanlah nih berita-berita apa aja Fed ya. Jadi orang simpang siur, fear ya kan, itu. Jadi istilah saya selalu ingatkan, ini adalah game mainan mereka. Media semua bisa dikontrol ya kan, seperti baru kemarin saya bilang, kalau yang nanya Cointelegraph ada nickname-nya, orang bilang Cointelelai ya kan, kadang ya beritanya menurut di order sama paus kan, apa yang mau ditulis. Ya kan, jadi gitu, kita juga baca berita harus pinter-pinter yang mana hoax, mana fact ya kan, mana yang berita, kita harus pilah-pilah juga dengan knowledge kita ya. Jadi begitu, nggak gampang terhasut, kita juga selalu menganalisa ya kan. Jadi memang sekarang ini ya lihatlah dalam 2 hari ini ada, kalau kita lihat ada yang analisis bilang ini udah dalam proses crash, perjalanan crash ya. Saya juga, buat saya itu masuk akal ya kan. Ada yang bilang belum crash, buat saya ini proses udah terjadi. Ada yang bilang black swan, saya belum yakin black swan atau apa. Yang jelas market ini kita hati-hati. Jadi banyak ini kalau yang Bitcoin maxi para tradisional itu mereka pikir nanti di bulan 12 ini, setelah ini jatuh dia akan ngeban pump besar di bulan 12 ya kan, habis pump di bulan 12 terus bulan 1 bulan 2 mungkin sudah masuk winter crypto. Itu mereka yang berpacu pada tradisional marketnya begitu ya kan. Banyak mereka malah di luar, kalau kalian lihat youtuber atau para ini analisis yang lama, pasti mereka masih bercokol di situ, berharap bulan 12 ini pump besar, penutupan, terus masuk crypto winter ya kan. Kalau saya sih kurang yakin, kalau analisa saya ya mungkin bulan 12 agak naik dikit, tapi nggak pump seperti mereka harapkan bakal ke 100.000 tiba-tiba ya kan. Saya rasa nggak segitu ya. Kalaupun ada pump mungkin ya kembali lagi ke all time high-nya 6970 mungkin. Kalau saya rasa, kalau memang mau diinikan ya kan, terus nanti dia turun dikit, nanti ya baru naik lagi dengan krisis inflasi ya, kita harus lihat lah tahun depan. Tapi yang jelasnya saya lihat buran belum habis ya, buran ini belum habis, tahun depan masih ini, dan saya yakin tahun depan baru BTC tembus 100.000 gitu. Kalau kita lihat dengan market gitu, terus kalau benar ini
varian baru, virus varian baru, ya kan, sempat lockdown lagi, tiap negara print money lagi. Nah, itu yang akan terjadi, inflasi semakin tinggi, maka target BTC ke arah 100.000 akan terjadi, ya. Jadi begitu, kita sabar lihat market, ya kan, ini market merah, ya mau serok aja, ya kan, cicil-cicil serok seperti jangan. Padahal saya berkali-kali udah jelaskan serok koin yang ditanya lagi serok apa ini, aduh gua pusing juga liatnya. Jadi kalian ini tentuin, terserah kalian. Jadi pilihan kalian, ya kan, itu aja yang saya udah kasih masukan. Saya udah kasih ingat yang ada event di bulan 12 ini, dan kalian taruh lah untuk long term. Ini serok untuk long term, misal tahun depan gitu ya, dia masih jalan, paling enggak ya bulan 12 ini ada event cuan dulu gitu ya, serok atau juga untuk untuk bulan ini, season ini kalau belum habis, kalian pilih-pilih koin yang belum menuju ATH gitu ya. Ada beberapa koin tapi yang fundamental bagus ya. Sekalian saya jawab dikit, ada yang tanya gimana koin VDX di listing. Saya dari awal buat video untuk bahas kripto ini, saya tidak pernah bahas koin-koin itu ya. Jadi ada yang tanya gimana, ya kalau Anda mau CL aja, daripada ini kan ya pindah, kebetulan lagi market merah gitu ya, uangnya kamu invest aja kemana supaya bisa berkembang balik, ya kan. Atau Anda mau transfer ke exchange lain, transfer exchange lain juga ya nggak tahu, nanti kalau ini ya Anda putuskan sendirilah, itu investasi Anda gitu ya. Jadi karena saya dari dulu nggak pernah mau rekomend koin-koin begitu ya. Kalian boleh cek video saya dari awal tahun kemarin itu semua. Kalian bakal tahu koin-koin apa yang saya rekom, dan koin yang tidak pernah saya bahas ya. Dan hampir rata-rata koin yang saya tidak bahas itu memang buat banyak orang sangkut gitu. Kasihan juga. Ya, jadi ya seharusnya kalian belajar lah. Kenapa Anda bisa sangkut? Karena Anda tidak belajar. Ya. Kalau Anda mau invest itu, saya selalu katakan Anda belajar. Ya. Misalnya Anda pemula, Anda mau invest, ya saya udah selalu kasih rekomendasi, kalian boleh untuk mau tahu koin yang kalian hold itu yang bagus itu, saya udah kasih Republik Rupiah gitu ya. Itu banyak tuh, kalian tinggal lihat koin-koin apa, fundamental apa, dia bahas kegunaannya apa. Nah di situ gitu ya, termasuk kenapa saya saya kenalkan Republik Rupiah. Saya nggak ada kenal satu pun mereka, tapi saya lihat anak-anak muda yang mau edukasi juga, supaya kalian nggak salah pilih koin juga, sebab bagus ya. Republik Rupiah itu. Jadi buat pemula-pemula, kalian mau invest beli koin itu, koin kalian itu koin apa, kegunaan apa, fundamental apa, mau yang agak komplit. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, kalian boleh lihat di Coin Bureau ya, si guys itu ya. Atau yang nggak ngerti bahasa Inggris, channel YouTube Indo ya, Republik Rupiah ya, dia bahas sangat-sangat ini. Terus ada juga si Angga Dinata ya kan, untuk fundamental ya. Terus ada juga kenal kripto ya, tambah edukasi lah yang begitu gitu ya. Jadi supaya Anda tidak masuk perangkap para salesman, developer ya kan, ya kan, banyak Anda sendiri ngecek dengan benar gitu ya, sehingga Anda tidak kejebak lagi lain waktu. Oke, itu aja masukan saya buat kalian hari ini. Black Friday diskon. Semalam saya udah pakai baju hitam, saya kasih kode ini Black Friday diskon day ya kan. Ya diskon lah, serok lah koin yang ini ya, yang Anda seneng, yang seneng metaverse ya, itu serok metaverse ya kan. Anda mau yang long term, saran saya selalu invest. Saya bukan saran trader. Oh ya, begini lagi, saya hari ini saya mau ingatkan, saya tidak ada akun TikTok atau apapun. Jadi udah berapa kali ada yang kasih tahu, ada yang pakai atas nama saya di TikTok, juga pakai video saya. Ya, ini saya ingatkan, mungkin Anda yang pakai nama saya, Anda buat TikTok itu melanggar hukum. Saya ingatkan untuk Anda hilangkan, ya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak benar dipakai itu, saya bisa tuntut. Ya, karena saya sudah screenshot everything, semua udah saya ambil ini ya.
Cuma saya ingatkan, jangan ini, karena itu juga sama aja pencurian identitas. Anda pakai nama saya untuk bahas forex ini itu, ya kan? Terus cuplikan-cuplikan video saya Anda pakai tanpa izin saya semua. Saya ingatkan, siapa Anda yang pakai nama saya, identitas saya di TikTok, saya harap Anda hentikan. Jadi buat semua subscriber yang nggak tahu, saya jelaskan. Mungkin subscriber baru, kalau subscriber lama udah tahu, saya hanya aktif satu di YouTube. Lain saya tidak aktif, tidak ada Instagram, saya tidak aktif live, saya tidak, semua WhatsApp apapun saya tidak. Ya, cukup saya beri informasi lewat YouTube saja. Ada pertanyaan di komen, kalau yang penting saya jawab, yang nggak penting, yang bertele-tele tidak saya jawab, atau yang berulang-ulang hampir sama pertanyaannya, ya. Saya hanya ini. Jadi itu aja. Hati-hati buat kalian siapapun, ya. Saya tidak pernah ada akun di aplikasi lain selain YouTube. Oke. Jadi bila ada yang memakai nama saya, semua itu adalah fake scam. Oke. Itu aja saya kelarkan juga hari ini, saya sampaikan buat kalian agar hati-hati, ya. Zaman sekarang banyak orang ini, ya. Dan bagi yang saya tahu orang itu pasti nonton video saya harap Anda hentikan, karena itu melanggar hukum, ya. Saya ingatkan. Jadi jangan nanti kalau sempat ada sesuatu hal, saya suruh orang saya lapor gitu, ya, di Indo, ya. Oke, itu aja saya ingatkan. Have a nice weekend buat everyone. Salam saya Rio dari Tokyo. Semakin hari semakin dingin. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.